Welcome to Total Politik, jumpa lagi di konten kabar politik dan gua sudah bersama seorang pengamat politik yang sangat kondang dan merupakan mendapatkan predikat doktor terbaik di keluarganya, yaitu saya perkenalkan Henry Satrio, dokter gak pakai Andes. Gak pakai Andes kan lo, dokter Andes gitu enggak dong, dokter. Ya, luar biasa. Gue belum terbiasa juga, jadi kalau dipanggil pakai dokter gitu, gue awal-awal bingung-bingung gimana gitu ya. Iya. Tapi lama-lama enak juga. Boleh juga. Dokter. Enak juga. Ada apa namanya kawan gue di UI. Jadi tiba-tiba tetangganya datang ke rumah. Pak, saya sakit Pak, ini anak saya sakit, tolong dong Pak. Wah, saya ini dokter, bukan dokter. Hah? Percuma aja dokter, tapi nggak bisa buka praktek. ini true story nih, nggak bikin nih, beneran nih. Ada orangnya, lu kalau mau gue kenalin orangnya, gue kenalin. Beneran. Siapa? Ada dosen di FIB UI. Oh. Jadi tetangganya sakit. Di antara jok-jok tentang COVID tuh ya, yang tadi, yang jok tentang tukang cat itu paling lucu menurut gue. Yang mana? Lo tahu kan itu? Jadi ada tukang cat. Ada tukang cat datang ke rumah. Jadi dia ngecat satu rumah gitu. Terus dia lagi ngecat, keluarga yang punya rumah tuh lagi ngumpul bareng sambil makan di ruang makan gitu. Nah, sambil ngecat gitu, si tukang catnya bilang sama bapaknya, "Pak, cat zaman sekarang hebat ya, luar biasa, teknologinya tinggi." Si bapaknya nanya, "Emang kenapa Mas?" Terus si tukang cat itu bilang, "Ya cat-cat zaman sekarang ini nggak ada baunya." Lo ngerti gak? Langsung pada swap itu satu keluarga. Si tukang catnya COVID ya. itu lucu banget itu. Aduh. Nah, salah satu isu yang lagi rame dan juga ditakutkan oleh orang adalah ini nggak jelas nih bridgingnya nih. Tapi gue main bridge saja udah ya. Kalau Didit kan enak dia bridgingnya, dia cari ceritanya. Bicara soal chat katanya kan. Jadi yang ngechat demokrasi kita. Ya itu Didit tuh emang. Quote unquote. Dia kemana ya? Dia kemana tuh? Lagi sibuk di lingkar kekuasaan lah dia. Aduh, luar biasa. Tadi nanya pemikiran ekonomi Bung Karno sama gue tadi di telepon. Itu susah itu. Gue tuh curiga ya kadang-kadang ya. Sorry ini nyambung dikit. Gue curiga tuh kadang-kadang beberapa pemikiran Bung Karno itu cuma gara-gara dia nggak pengen dibilang lebih bodoh dari Bung Hatta aja men. Jadi dicari aja gitu kan. Gue tuh itu kan dua orang pinter ya. Dua orang pinter yang sama-sama kuat gitu. Iya, terus makanya demi dicatat sejarah kan. Pokoknya apa yang disampaikan Bung Hatta, dia harus lebih bagus dari itu gitu. Iya. Gue juga punya nih gitu kan. Gue juga punya. Iya, gue juga punya nih gitu. Padahal isinya jadi nggak penting-penting banget gitu. Aduh, tapi ya itu maaf ya, bukannya nyela-nyela Bung Karno enggak, tapi gue berusaha untuk memahami waktu itu gimana gitu kondisinya. Ya, dan dua orang ini kan punya kekuatan masing-masing kan. Bung Hatta kan nggak kuat dalam organisatoris, tapi kuat dalam nulis gitu kan, nulis pemikiran. Nah sebaliknya Bung Karno, tapi Bung Karno punya aja barangnya kan gitu kan maksud lo? Punya aja barangnya. Jadi ini udah masalah garis tangan, Ri. Iya betul. Garis tangan juga udah. Emang tuh dua-duanya itu orang hebat menurut gue. Kalau tapi pemimpin Indonesia tuh emang hebat. Gimana?
Kalau Didit tadi apa namanya pasti dia cari bridging. Bicara soal chat M, jadi Ya, bagaimana chat demokrasi kita? Itu bridging dia pasti. ya, 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 ya. Kalau kalau gue tadi agak maksa aja kan, ya udah langsung aja ke tema selanjutnya gitu kan, gak ada bridging gue. Jadi gini, Iyalah. Mensan, salah satu yang ditakutkan orang adalah soal 3 periode Jokowi. 3 periode. Pemerintahan hari ini itu berjalan 3 periode yang mana Om Hensat bilang Jokowi adalah kita, jadi tidak mungkin Jokowi mau bisa 3 periode karena kita 3 tidak mau periode. 3 periode gitu kan. Iya. Om Hensat juga berkali-kali dan cukup rajin memberikan pernyataan soal 3 periode. Ini adalah seperti hantu yang ditakutkan orang. Ini kalau lu baca Hamlet itu Shakespeare gitu kan. Jadi Pangeran Hamlet itu melihat bapaknya King Claudius gitu, hantunya King Claudius, hingga akhirnya dia menyadari bahwa hantu itu nggak ada, cuma perasaan takut dan balas dendam aja gitu. Jadi kalau dalam Hamlet kayak gitu, hantu. Nah ini hantu 3 periode ini loh, beneran ada atau gimana sih? Maksud gua kalau memang nggak ada, ya nggak mungkin lah Jokowi bisa 3 periode. Kenapa kita setakut itu gitu? Atau ada perasaan Enggak, takut dan sebetulnya balas dendam sama Orde Baru dulu gitu? bukan. Sebetulnya bukan takut, tapi memang mencegah supaya itu tidak terjadi. Kan kalau dengerin alasan para pengusung ketiga periode itu, semuanya jawabannya bisa diberesin sekarang. Misalnya dia bilang, polarisasi terjadi, maka yang bisa membereskan itu ya cuma Jokowi Prabowo gitu. Lah kan mereka berdua sekarang ada di kabinet. Suruh aja beresin sekarang itu polarisasi. Kenapa mesti jadi 3 periode gitu. Jadi semua alasannya itu aneh. Tidak masuk akal dan dibuat-buat gitu. Jadi kadang-kadang gue tuh jadi merasa buang waktu kalau ngedebatin tentang 3 periode versi mereka gitu. Karena menurut gue semuanya itu bisa dilakukan hari ini, bisa dilakukan sekarang. Kalau kemudian ada pembelahan, definisikan ke gue dulu pembelahan itu apa. Karena yang gue takutkan, yang dimaksud pembelahan itu adalah orang-orang pendukung Jokowi dan pengkritisi Jokowi gitu. Lu dan gue gitu. Nah kalau kayak gitu pembelahannya terjadi ya nggak bisa lah. Memang belahannya kayak Nggak akan begitu, pernah Bos. beres gitu. Ya, ya kalau misalnya pembelahannya kayak gitu ya jangan kemudian usulannya jadi 3 periode. Lu mau bikin kerajaan semuanya patuh sama raja kan gitu juga. Jadi gue berkali-kali diundang beberapa media ya untuk berdiskusi atau berdebat tentang 3 periode. Gue tanya dulu siapa yang hadir. Kalau yang dapat yang datang 3 periode orangnya itu lagi itu lagi, mending nggak usah. Karena nggak ada yang pas menurut gue alasannya, terlalu mudah dibantah. Gitu loh. Kecuali ya dia bilangnya. Ini kalau sampai Jokowi Prabowo 3 periode, ini dolar jadi 7.000, ini hitungannya begini, gini, itu kan menarik itu. Ini Ya, cuma ada ilmu gara-gara, baru ya. iya cuma gara-gara polarisasi, masjid dicoret-coret, ini sekarang aja kali diberesin, ngapain 3 periode? Gitu loh. Jadi menurut gue terlalu buang waktu itu. Ide itu. Ya. Gue sih lebih deg-degan dengan ide yang memperpanjang jabatan presiden karena pandemi itu. Itu menurut gue lebih bikin deg-degan tuh. Lu bayangin Kenapa? aja ya, harusnya 2024. Tapi karena pandemi diundur jadi 2027 pilpresnya, termasuk pileg gitu. Nah, terus kan gue tanya, kalau pileg sama pilpres diundur ke 2027, pilkadanya gimana? Kalau pilkadanya ikutan diundur, enak dong tuh PLT. 5 tahun dia dapat, udah kayak zaman Orde Baru dulu. Zaman oligarki main tunjuk-tunjuk jadi kabupaten, jadi bupati, wali kota, jadi gubernur, PLT 5 tahun. Oh enggak, pilkadanya tetap 2024. Nah itu repot loh urusannya. Ngapain dia Giliran, presiden? iya giliran pilpres diundur, giliran pilkada tetap. Ketahuan bener maunya kan gitu jadinya akhirnya. Ya, apa yang membuat rencana ini menjadi mungkin gitu, sehingga butuh lo campaign, butuh lo menyatakan penolakan terhadap 3 periode ini, tentunya ada
hipotesa-hipotesa yang memungkinkan bahwa agenda ini mungkin gitu. Ya cuma satu, ada amandemen itu. Kan DPD kan mau bikin amandemen kelima. Mereka mau masukin PPHN, program-program haluan negara yang 25 tahun. Tujuannya setiap presiden harus ngikutin PPHN itu kalau pembangunan. Terus kemudian yang kedua, DPD itu mau ngusulin ada calon independen bisa maju jadi presiden melalui DPD gitu. Nah itu kan mesti amandemen. Nah gue bilang malah nyala waktu itu, malah nyala ketua DPD itu. Pak, kalau gitu terjadinya, DPD harus bisa mencegah agar penumpang-penumpang gelap itu nggak masuk ke situ. Kan misalnya ya, kalau penambahan masa jabatan presiden tadi, tinggal dimasukin satu ayat kok, ayat force major, ayat pandemi. Kalau ada force major, salah satu diantaranya bencana alam, pandemi, bisa diundur maksimal selama-lamanya 3 tahun gitu misalnya. Ini sudah bisa, Ri. Jadi secara konstitusional itu usaha-usaha itu bisa dilakukan. Makanya yang harusnya kita lakukan sih sekarang nggak usah didiskusikan gitu. Kalau diskusikan tuh ada ruang gerak buat mereka. Tapi kalau nggak diskusi nggak usah. Nah, gue bilang juga kalau yang 3 periode itu alasannya semuanya nggak masuk akal. Cuma gara-gara polarisasi sama keterbelahan masjid coret-coret apaan sih? Sekarang aja dibikin. Misalkan itu lo aja kalian pada repot. Sekarang gini lah gue tanya sama lo. Dulu-dulu masjid ajan nggak apa-apa kok, takbir ada nggak apa-apa kok, kenapa sekarang jadi repot sih? Gua aneh bener-bener deh. Jadi kayak hal yang dibuat-buat aja gitu. Nah terus begituan mau dijadiin alasan 3 periode ya nggak bisa lah, aneh banget gitu. Yang dicari apa sih? Duit gitu kan. Kalau kata Rocky Gerung kita kasih duit aja gitu. Yang ngusulin kalau emang dicari duit gitu kata Rocky Gerung gitu. Tapi kalau gue sih ngapain, nggak usah didiskusikan lagi. Nah, yang bahaya itu emang perpanjangan masa jabatan presiden. Kenapa? Karena anggota legislatifnya ikut diperpanjang. Yang tadinya 2024 mesti repot-repot tuh mereka pemilu. Ini bisa juga ikutan mereka tuh jadi 2027 gitu. Nah itu bahaya juga. Kan tinggal ketok palu tuh MPR-nya. Iya, mereka mah happy-happy aja diperpanjang masalahnya gitu kan. Iya makanya itu yang bahaya menurut gua. Makanya dari sekarang kita ini rakyat mesti come to the park, kompak gitu. Jangan tuh hal-hal kayak gitu-gitu tuh kita dibodoh-bodohin aja terus-terusan gitu. Mau berapa lagi utangnya? Udah 6 ribuan ya sekarang ya. Mau tambah lagi. Udah. Terus sekarang Bu Sri Mulyani mau lagi teriak-teriak katanya, wah demi keadilan pajak dinaikin. Nah udah, gue udah nggak percaya lagi deh. Mau gimana lagi sih? Lu mau ngapain lagi coba? Aduh, usulannya nggak ada yang keren gitu. Jadi pajak itu sekarang ada pajak apa namanya pajak sembako, ya kan? Ada Ada pajak sekolah. sekolah, ada pajak rumah bersalin, bos. Nah, pokoknya ada aja bukan semua pajak deh, serah dia dah. Bagaimana? Nggak, maksudnya kita tuh udah sampai batas males, Ri. Jadi sebetulnya sekarang itu pemerintah itu sudah pada tahapan ngetes seberapa kuat rakyat gue mau bertahan. Jadi ini ya masalah kuat-kuatan aja antara rakyat sama pemerintah gitu. Seberapa dahsyat sih kita meledaknya gitu kan? Menurut gue ini nggak sehatnya tuh di sana karena Tapi kan vaksinasi sekarang apa ya? cepat. Vaksinasi kemarin rekor 1,2 juta per hari Sejuta orang, kemarin. iya bagus. Tapi terus kenapa baru kemarin? Ya udah diterusin aja. Kalau 1 juta, berarti kan misalnya yang kurang divaksin itu ada 180 jutaan orang. Ya 180 hari ya nggak apa-apa lah udah terusin aja. Jadi gini loh, lu jangan, ya ini negara, jangan berbuat satu kebaikan terus dianggapnya semua hal itu udah selesai urusannya. Kayak lu tadi tuh, lagi repot nih kita utang, ekonomi lagi susah, keuangan keluarga morat-marit, pajak dinaikin. Tapi kan gua ada vaksin COVID 1 juta per hari, kan norak kayak gitu. Emangnya hidup ini cuma COVID doang kan enggak? Gitu loh maksud gua. Repot Ini ya juga jadi pemerintah. Iya emang, siapa suruh lo jadi presiden kan gitu. Emang repot. Maunya banyak kayak orang Indonesia. Iya maunya banyak nih kita bayar pajak. Jadi emang gitu. ya. Gue Jadi gak ada juga marah-marah loh ya. Cuma ya gue enggak itu menggaris enggak bawahi marah. doang. Itu ini tuh Enggak. ramah itu.
Ya, biasa aja gitu. Cuma mengungkapkan aja. Jadi ada juga pandangan begini, ya wajar lah Hensat nggak mau perpanjangan masa presiden karena nanti nggak ada itu konsultan politik tuh gitu. Kata orang-orang sih begitu atau di Emangnya lo media pikir sosial. sekarang gua ada job? Udah gak ngaruh. Jadi itu kejauhan kalau lo ngomong gitu-gituan nggak ada job, gak ada. Itu mah buat lembaga-lembaga survei gede yang pusing. Kedai kopi mas stay on track aja, jalan lurus aja. Orang kita dosen-dosen ada kerjaan, alhamdulillah. Nggak ada kerjaan, kok nggak ada kerjaan gitu kan? Yang repot, yang repot kan lembaga-lembaga survei besar tuh yang memang penghasilannya cuma dari survei doang. Kedai kopi kan enggak, bisa macam-macam kita penghasilannya. Jadi kalau disangkain ntar nggak ada job gini, ya mau sekarang ada. Kalah, langsung terbantahkan itu isu itu. Enggak kan, Dan gue lu baca sekarang kan yang mau, di medsos. Gue baca nggak yang mau di medsos lu. oh, dan yang mau 3 periode siapa? Itu kan lembaga-lembaga survei gede juga yang mau 3 periode. Gua kan kagak gua mah. Ya gimana, saudara? Oh emang iya lembaga-lembaga survei gede mau 3 periode ya? Lah itu kan si Kodari kan lembaga survei gede. Sebut nama akhirnya. Hmm. Jadi Kita ini kan lembaga survei yang bisa mewarnai Indonesia. Kita nggak perlu besar, tapi dicari hasilnya. ya. Nah, begitu orang lain survei, wah kepuasan sekian, ditanyain kedai kopi berapa kedai kopi. Gitu, tenang aja bos, kita mah lurus aja. Hasilnya bagus ya kita bilang bagus. Terakhir kenyamanan Pak Jokowi di atas 70% loh. Hasil Iya. survei kedai kopi itu. Jadi kita Dan mah kalau nyaman nyaman aja kita bilang. Gitu. ya Hmm. dan itu juga gini loh, gue sedikit kembali ke isu BEM UI tadi ya. Ah, Bang Ade Armando juga ada profilnya di SMRC, gue lihat dihajar sama orang bahwa 77% orang puas sama Jokowi gitu. Lu lihat gak tadi? Ternyata ya belum lihat. metodenya sama aja, doxing-doxing juga gitu, yang anti maupun yang Ya. pro Jokowi kan. Tapi ya kembalilah Jadi ke isu 3 periode ini, apakah menurut Om Hensat ya eh, apa sih yang akan dilakukan oleh pro 3 periode ini? Pertama yang udah dia lakukan, mereka lakukan kan campaign bahwa agar resistensi publik nggak besar, ternyata ditemukan di berbagai macam survei ada 24% orang yang mau memilih Pak Jokowi lagi kalau nggak salah. Nah, jadi itu ada modal lah gitu ternyata kalau dalam hal campaign gitu. Nah, enggak, itu pasti datangnya di di pertanyaan terbuka atau siapa yang kira-kira pantas jadi presiden. Ya Pak Jokowi kesebut lagi lah pasti. Orang iya Indonesia kan itu gitu maksudnya. yang Ya, kesebenarnya ya itu bukan berarti setuju 3 periode gitu. Nah kalau pertanyaannya kira-kira apa yang akan dilakukan para pendukung 3 periode itu, gue sih melihatnya ada dua nih sekarang. Yang pertama dia pergi ke dukun, gitu mastiin semuanya terpengaruh oleh jambi-jambi dukun. Terus kemudian yang kedua dia hipnotis orang-orang Indonesia supaya mau. Itu aja yang dilakukan sama dia. Kalau hal rasionalnya udah kagak masuk akal semua. ya kan Kecuali udah amandemen pakai, konstitusi jadi mungkin tadi. iya, tapi kan kita bisa berdoa untuk itu. Nggak, maksud gua gini, alasan untuk 3 periode itu sampai hari ini tuh nggak ada yang masuk akal semua. Nah kalau kemudian alasannya lebih dari itu, beyond that gitu misalnya, misalnya nih, ini sekali lagi misalnya nih, bukan Ya, nuduh ya, mohon maaf itu belum, mohon 500, maaf. mohon maaf nih, misalnya 500 anggota dewan tuh, anggota MPR semuanya dibayar sama cukong gitu ya. Satu orang 10 miliar gitu. Kali 500 kan dikit tuh, masih berapa sih 5T ya kalau nggak salah. 500 Kan miliar.
10 500 miliar ya, miliar Kak. ya 5T, Enggak 5T 5T. dong. Iya, 5T. Iya, Anda ini jurusan apa 10, waktu SMA? satu lagi, gue kira 1 miliar, ternyata 10. Iya, Iya, iya benar-benar. 10 miliar. Kan jadi 5T. 5T doang kan kecil tuh buat pengusaha. Habis itu 3 periode. Habis itu kitanya gimana Indonesianya? Hancur lebur. Iya, duitnya Mau 2.500 begitu. T kan, duit Iya, pemerintah duitnya kan 2000. banyak. Makanya cuma 5T doang ngagolin 3 periode kan gampang sebetulnya. Kan cara-cara picik seperti itu aja kemudian yang dipikirin. Terus gue tanya kan salah satu teman gue yang ada di partai politik. Terus kita mesti gimana nih sekarang partai politik apa yang dilakukan? Wah susah bro kalau zaman sekarang ya kita mesti nunggu sosial civil society bergerak aja. Masyarakat marah, rakyat nggak suka, oh kita dukung. Enak bener kehidupan partai politik tuh ya. Dia nggak mau itu berjuang buat Indonesia gitu, dia nungguin rakyatnya aja. Bro, gue yang penting gue udah ngomong. Yang penting seluruh Indonesia ini udah tahu ya namanya Henry Satrio tuh nggak setuju 3 periode. Kenapa? Karena gue satu rasa sama Pak Jokowi kan. Pak Ya, Jokowi kan Jokowi nggak ada mau, lagi. ya udah. Ya. Iya pokoknya nggak mau ya udah nggak mau gitu. Ya, sama Jadi ini kalau satu. kemudian kehidupan ada yang memaksain akhirnya jadi 3 periode, yang penting orang-orang udah tahu gue nggak suka. Ya, sama satu lagi ini, ada yang mengatakan bahwa KPK hari ini dibuat seperti diduga gitu ya. Gue takut kena undang-undang nih. Iya, Diduga lo mohon gitu. maaf lagi, mohon maaf, mohon Iya, maaf. mohon maaf nih, diduga Oh, gitu. Ya kan? misalnya, Ya misalnya diduga itu dekat sama Pak pemerintah hari ini gitu. Sehingga ini bisa menjadi kartu truf lah gitu. Mungkin nggak seperti itu? ya mungkin aja namanya sudah tujuan kan, tujuannya mau 3 periode ya udah dipakai aja semua 3 periode. Cuma kan so far masa sih yang namanya Prabowo sama Pak Jokowi itu benar-benar maksakan itu gitu. Kenapa Anda jadi tidak percaya gitu Pak Prabowo dan Pak Jokowi memaksakan itu? Ya enggak, masa sih sampai mau dipaksain. Tapi kan gua udah nggak terlalu ini lagi, Ri. Yang penting gua udah kasih tahu gua nggak setuju gitu. Kalau yang lain tiba-tiba jadi setuju gitu ya. Gara-gara 10M tadi misalnya tuh ya misalnya. Ya udah gua ngapain Misalnya. lagi? Kan gua sebagai rakyat yang bisa gua lakukan itu. Sebagai dosen yang gua bisa lakukan itu. Buka hasil surveinya kedai kopi, banyak kan yang nggak pengen kok Pak Jokowi 3 periode. Kenapa? Karena memang Pak Jokowi itu presiden yang hebat. Dia sudah 2 periode ini, dia sudah bangun macam-macam, ya. Dia sudah bangun banyak jalan tol, waduk, bendungan segala macam. Dia udah bawa masuk banyak sekali TKA asing masuk ke Indonesia, kan prestasi-prestasi itu. Kemudian utang juga banyak gitu kan. Ya udah, kan hasil pembangunan juga kelihatan. Ya gantian lah sama orang lain gitu. Kenapa mesti gantian ya? Biar ada kelanjutannya pembangunan ini. Kan gitu, brother. Iya, 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 betul. Berarti memang langkahnya udah sangat nggak rasional, sudah sangat sulit. Jadi kalau ada yang mau memaksa-maksakan berarti ya memang keinginan aja, ya masalah kepentingan ekonomi, masalah duit aja berarti ya. Iya, emang misinya emang begitu gitu. Saya mah dengerin pendukung 3 periode ngomong tuh bingung semua. Semuanya bisa gue bantah, kenapa? Satu aja, semuanya bisa dilakukan hari ini. Keterbelahan, polarisasi, emang nggak bisa diselesaikan hari ini? Ya mesti bisa dong. Nah, gimana nggak bisa dilakukan? Orang semuanya udah jadi satu. Semuanya Iya udah udah jadi satu di bersih. sini. Sebetulnya kan problem terbesarnya kalau keterbelahan itu kan cuma satu aja sebetulnya yang didorong dan diinginkan orang-orang itu hukum yang tidak tebang pilih. Itu aja sebenarnya kan teorinya mudah itu. Jadi mau muter-muter alasannya mesti 3 periode itu nggak masuk akal semua buat gua. Karena hari yang semua alasan yang diutarakan itu bisa dilakukan hari ini. Masalahnya mau apa enggak? Iya nanti kalau 3 Gitu loh. periode juga belum tentu bisa dilakukan juga kan. Oh hari ini nggak Iya, tadi dilakukan bilang gitu. lagi kurang waktunya. Mesti 4 periode.
Aduh. Udah istirahat Om Ensat. Lu kayaknya udah mulai imun tubuh menurun nih kayak. Enggak. Udahlah bro, kita berikan kesempatan bisa kan kalau nggak usah ada 3 periode, ini kan paling nambah 10 ya. Kalau presiden yang baru tuh tambah 10, berarti ntar kita ada lagi 2034 kan? Ya. Ya Mas Gibran kan bisa, itu seru lah. Puan versus Gibran versus AHY kan. Siapapun di antara anak-anak presiden itu yang maju jadi presiden nanti, calon presiden nanti, mau AHY, mau Mbak Puan, mau Mas Gibran gitu. Ya wakilnya Hensat lah. Ya, itu masih 10 tahun lagi. Masa iya gue nggak boleh, gue nggak boleh kampanye ya? Iya, siapapun presidennya Hensat lah wakilnya. Wakilnya teh botol. Oh, Ini gimana nih peluang-peluang survei-survei masih sama ya? Belum banyak perubahan ya? Masih sama. Memang Mas Anies masih di atas lah. Pak Prabowo juga gitu. Mas Ganjar perlahan udah mulai turun gitu kan. Apalagi setelah Pak Jokowi wanti-wanti pendukungnya untuk sabar kan, relawan-relawan itu untuk sabar, tidak terlalu cepat mengalihkan dukungan. Ya Mas Ganjar semakin terjepit lah itu. Oh, tidak ada split ticket buying ya terjadi? Nggak ada kelihatannya. Oke. Makasih Om Ensat atas waktunya dan sama-sama. Menarik nih pembicaraan dan harus kita akhiri dan kita harus kembali lagi ke aktivitas semula. Ya udah. Boleh lu ngomong-ngomong politik, boleh lu berdebat sekeras apapun, tapi ingat setelah ngomong kerja Anda, cari uang, hidupi keluarga. Ri, tunggu, Ri. Satu, Ri. Kan selama ini kan gue suka bilang ya, ngomongin politik itu jangan sampai ke hati, cukup sampai ke dagu. Sampai ya. tenggorokan, ya. Hari ini gue ralat, Ri. Jadi kalau ngomong politik itu, jangan turun sampai dagu, Ri. Karena kemarin ada komisaris yang mau meludah-ludah itu tuh. Aduh. Ini komisaris BUMN nih ada 2 yang lagi diomongin terus, komisarisnya Askrindo sama komisarisnya Bank satu itu, Bank BUMN itu. Aduh. Tapi kalau yang ludah Haji Lulung nggak apa-apa Om. Oh, itu mah beda tuh. Kalau Haji Lulung ludah jadi duit, ada berita itu di Tempo tuh. Respect Pak Haji. Kalau gue apa Pak Haji Lulung nih gue respect banget nih gue. Iya, asik orangnya. Udah muter terus gue jelasin. Gue kenal sama sini. Oh, gitu. Oh, saudara gitu. Gue punya saudaraan sama Haji Lulung. Respect Pak Haji, ya. Respect Pak Haji. Dari, makasih ya. Alus FC kita selalu bersama Alus FC. Iya, boleh. Lu tahu Alus FC nggak? Haji Lulung apaan? Haji Lulung untuk semua klub futsalnya beliau main di liga profesional, Pak. Oh gitu? Iya. Oh, keren. Iya, serius itu dia bikin. Dan itu memang keren. Liga profesional futsal. Sebelum Raffi Ahmad beli klub bola, Haji Lulung udah duluan ternyata, Pak. Iya. Boleh. On Haji Lulung we trust itu klubnya itu. Alus FC itu. Haji Lulung untuk semua. Oke, sampai jumpa lagi. Oke. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Ri.